Bab 672. Gagal. Pagi, Bu. Setelah turun dari mobil, Glenn langsung memberi salam kepada guru. Melihat tangannya yang menenteng tas sekolah, ia pun langsung mendongak. Bu, apakah momiku yang membawa tas sekolahku kemari? Beberapa guru yang terbengong karena kemunculan Colden Ye pun tersadar kembali dan mengangguk. Benar, tas sekolah ini baru saja dibawakan momimu tadi. Ia bilang nanti akan ada orang yang mengantarmu datang. Apakah ia itu adalah dedimu? Tidak aneh jika ia bertanya seperti itu, karena tampang mereka benar-benar terlalu mirip, bahkan mirip seperti ayah dan anak jika dilihat dari jauh sana. Mendengar ini, Glenn langsung menoleh melirik Colden Ye yang baru saja turun dari mobil. Mengingat ucapan yang dikatakan Audrey Han kemarin malam, ia jelas sekali masih merasa kesal. Namun mereka sedang berada di luar, Glenn pun masih mau menjaga harga dirinya, jadi ia mengangguk. Guru-guru seketika merasa sangat tercengang. Sebelumnya mereka tidak pernah melihat ayah Glenn, sehingga mereka terus menebak-nebak. Dan sekarang mereka akhirnya bertemu dengannya, namun mereka malah menemukan ayah Glenn yang begitu tampan. Siang datang menjemputmu. Colden Ye mengabaikan segerombolan orang itu dan langsung berjalan berjongkok di hadapan Glenn, sambil memegang kepala kecilnya, sambil bertanya. Glenn berpikir sebentar, lalu menggelengkan kepala. Sekolah ada kasih makan siang nanti. Colden Ye berpikir sesaat, lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu. Aku akan menjemputmu malam nanti. Glenn pun mengangguk. Masuklah. Colden Ye menepuk punggung belakangnya. Kebetulan dari samping sana terdengar sebuah suara. Bukankah ini adalah Tuan Muda Ye? Mendengar ini, Colden Ye dan Glenn menengadah bersama. Kemudian mereka menemukan seorang pria parubaya yang memakai kacamata muncul di depan mereka. Ketika bertemu Colden Ye, ia pun menggosok tangan kegugupan. Lalu ketika bertatapan lagi dengan Colden Ye, matanya pun seketika membelalak besar. Tuan Muda Ye, ia ini. Putra Anda. Colden Ye meliriknya sekilas. Di dalam ingatannya, ia tidak pernah mengenali orang ini. Tapi ia juga tidak ingin bertingkah dingin di hadapan putranya, jadi ia hanya bisa mengangguk dan berdeham ringan. Kata orang-orang, Tuan Muda Ye dari Yes Corp sangatlah angkuh dan tidak pernah menganggap penting beraneka ragam orang. Tapi ketika dirinya menyapanya, Tuan Muda Ye bisa-bisanya mau menghiraukannya. Oleh karena itu, pria parubaya itu seketika menjadi semangat dan merasa Tuan Muda Ye ini juga tidak sesulit diajak berbicara seperti yang dikatakan orang-orang. Oleh karena itu, ia jadi semangat dan mengulur tangan ke arah Colden Ye. Salam kenal, Tuan Muda Ye. Aku ini manajer Lins Real Estate, namaku. Colden Ye mengerut alis tak sabaran. Apa yang ingin dilakukan oleh orang ini? Oleh karena itu, Colden Ye langsung menepuk tas sekolah Glenn, ketika orang itu baru berbicara setengah. Cepat masuk sana. Jangan berdiri diam di sini. Glenn malah berkedip-kedip mata memandangnya, lalu tiba-tiba mendongak menatap pria yang gagap berbicara itu dan bertanya, mengapa ia tampak takut kepadamu? Sekalinya pertanyaan ini terdengar, tubuh Colden Ye pun seketika menjadi kaku. Apakah karena dirimu terlalu menyeramkan? Bocah itu berkedip-kedip mata dengan tampang yang polos, namun tidak ada yang tahu kalau dalam kepolosan ini terdapat kelicikan. Ia yang baru saja reuni dengan putranya memang tidak meninggalkan kesan yang baik kepada putranya. Jika ia membiarkan putranya merasa ayahnya adalah seseorang yang tidak ramah diajak berbicara, bukankah kesannya akan menjadi buruk? Pikiran Colden Ye seketika menjadi rumit, lalu bibirnya menunjukkan senyuman yang sedikit kaku. Bagaimana mungkin? Dedi ini sangat baik dan tidak menyeramkan. Usai berkata, ia mendongak memandang pria parubaya yang berdiri di sampingnya dan membuka mulut pelan. Tadi kamu bilang siapa namamu? Pria parubaya yang memakai kacamata itu terdiam sebentar dan bereaksi kembali.
lalu buru-buru mengulur tangannya dan berkata, Aku ini adalah manajer Lins Real Estate dan aku sangat mengagumi Tuan Muda Ye. Jika lain kali ada kesempatan, aku berharap perusahaan kita bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda." Sembari berkata, pria parubaya itu pun memakai kesempatan ini untuk mengeluarkan kartu namanya dan memberinya kepada Golden Ye dengan cepat. "Ini kartu namaku." Ia pun menyerahkan kartu namanya dengan tangan yang gemetar dan senyuman yang menjilat. Ia hanya takut Golden Ye tidak mau menerimanya, maka saat itu ia benar-benar tidak tahu mau di mana ia meletakkan mukanya. Entah mengapa orang-orang yang berada di sekitar juga bisa-bisanya ikut merasa gugup. Glenn terus menengadah memandang Golden Ye. Meskipun Golden Ye yang sekarang memiliki ketakutan berlebihan terhadap barang-barang kotor, tapi melihat putranya yang menatap dirinya dengan tatapan polos, ia pun terpaksa harus berdiri dan menerima kartu nama pria parubaya itu. Melihat Golden Ye yang menerima kartu namanya, tubuh pria parubaya itu pun gemetar semakin kuat dan matanya juga ikut langsung memerah. Demi menunjukkan kedekatan mereka, Golden Ye pun turut memberi kartu namanya kepada pria parubaya itu. "Ini kartu namaku." Pria itu menerima kartu namanya dan masih merasa sangat tercengang. Terima kasih Tuan Muda Ye. Aku akan menyayangi kartu nama ini dengan baik." "Oh iya. Bolehkah aku bersalaman dengan Anda?" Hingga sini, pria itu lagi-lagi mengulur tangannya dan memandang Golden Ye dengan penuh harapan. Bagi Golden Ye yang memiliki ketakutan berlebihan akan barang-barang kotor, hal tersebut adalah sebuah tantangan, apalagi ia harus bersalaman dengan seorang pria asing. Urat yang menonjol pada kening Golden Ye pun gemetar, lalu ia melemparkan tatapan memberi peringatan kepada pria itu. Sayangnya pria itu telah dibuat mabuk karena dirinya, bagaimana mungkin ia bisa menyadari tatapan peringatan Golden Ye itu. Golden Ye melirik Glenn sekilas dan bocah itu masih memandang dirinya. Dengan tidak berdaya, Golden Ye pun tersenyum paksa, baru mengulur tangan bersalaman dengan pria itu. Pria itu pun menjadi semakin semangat, bahkan ia jadi sangat menyayangi tangannya setelah menariknya kembali. Ekspresi dan tingkah laku yang ditunjukkannya juga membuat orang merasa bahwa ia tidak akan pernah mencuci tangannya lagi untuk seumur hidup. Pintar, Dedi ini sangat ramah, Glenn juga tidak perlu takut kepada Dedi. Cepat masuk sana. Melihat ekspresi Golden Ye yang agak terpaksa itu, Glenn hanya merasa kocak dan mengangguk. Baik. Ia berbalik badan dan memasuki sekolah, sambil melambaikan tangan mengatakan sampai jumpa kepada Golden Ye. Melihat Glenn yang menghilang dari pandangannya, Golden Ye pun bisa menghela nafas lega. Kemudian ia menoleh dan melirik sekilas pria yang sudah tenggelam dalam imajinasinya, lalu berjalan ke depan sana tanpa berekspresi. Karena bersalaman dengan pria asing itu, Golden Ye pun dapat merasakan sekujur tubuhnya yang terasa tidak nyaman. Setelah balik ke mobil, ia duduk di atas kursi pengemudi, mengeluarkan sapu tangan dengan memasang wajah kesal, lalu mengelap tangannya dengan teliti dan serius, tanpa meninggalkan satu wilayah pun. Usai mengelap, ia pun membuang asal sapu tangan itu ke dalam tempat sampah. Tak lama kemudian, ia bersandar kepada kursi mobil, sambil mengejapkan mata dengan tidak berdaya. Sepertinya ia masih sangat sulit untuk memperoleh hati anak kecil ini. Kapan anak kecil ini bisa memanggilnya Dedi? Golden Ye menutup bibirnya, lalu membuka kedua matanya kembali. Mengapa wanita itu datang ke sekolah begitu pagi? Setelah mengantar tas sekolah, orangnya malah tidak menetap di sini. Apakah ia tidak berani menemuinya? Mengapa tidak berani menemuinya? Takut dirinya interogasi? Atau merasa takut karena dirinya bersalah dan tidak berani bertemu dengannya? Hingga sini, Golden Ye menarik dasinya dengan sedikit kesal. Karena ia tahu, entah apapun itu alasannya, ia ini sudah merasa sangat gelisah. Beberapa saat kemudian, mobil yang berhenti di depan gerbang pintu baru pelan-pelan pergi dari sana, dan segerombolan guru perempuan pun tidak dapat menahan diri untuk mulai bergosip.
Yang tadi itu adalah ayahnya Glenn. Tampan sekali. Memang sangat tampan, tapi ia tampak sangat familiar. Aku seperti pernah menemuinya di suatu tempat. Bersambung.